how to overcome sustainable challenge ya dengan generative AI. Sehingga guys, kita perlu menguasain ya kan, bagaimana mengoptimasi prompt ya, prompt engineering. Ini contoh beberapa case kita lengkapi, ada use case, kemudian juga ada papers, lalu juga ada contoh project dan macam-macam. Contohnya, setelah kita mempelajari ya jenis-jenis dari prompts ini, nah apa nih aplikasinya? Kita contoh, lihat di sustainable urban development ya kan. Nah, ini kita akan kasih case study. Setiap modul isinya case study karena di Overture ya, itu tadi logic untuk menjalankan optimasi prompt. Nah, contohnya di sini, kita kasih ya Excel table, kemudian nanti dijalankan di GPT atau Bing AI, lalu dengan mempelajari prompt automation yang akan kita jelaskan dari materi sebelumnya dan juga live session, akan menghasilkan ya tabel distribusi untuk menjelaskan statistik deskriptif persebaran data. Nah, nanti setiap partisipan ya kan, saya akan guide akan menghasilkan ya plot seperti ini. Sehingga kita bisa mudah memahami ya persebaran emisi karbon ya. Terus kita juga bisa melihat kira-kira dari seluruh variables ya, engine size misalnya silinder, fuel consumption. Nah, ini distribusinya gimana sih modelnya? Kita bisa lihat nih antara nilai mean ya, standard deviation, lalu di sini ada nilai quartile ya, dan minimum maksimum jangkauan macam-macam. Sehingga kita bisa lihat ya bahwasannya nilai engine size 3,16 ya, itu lebih besar dibandingkan kuartil 2 ya, kuartil 2 mediannya. Sehingga dia adalah right skew ya, sementara di sini ya dia lebih rendah, dia left skew ya, dan sebagainya. Sementara kalau dia mirip-mirip, berarti ya dia close to normal distribution. Nanti treatment-nya juga akan berbeda di dalam modeling yang akan kita refleksikan di dalam prompt. And then setelah melakukan statistik deskriptif, what next? Itu adalah analisis correlation. Ya, apakah ada association among variables? Nah, kita di sini mau mengadres teman-teman. Kira-kira ya, kira-kira emisi itu dipengaruhi oleh apa aja ya kan? Jadi kita harus lihat dulu keterkaitannya. Nah, kita fokus di ya the bottom columns ya. Di sini ada CO2 emission. Nah, warna merah itu korelasi positif ya, korelasi positif. Warna biru korelasi negatif. Nanti ini bisa diganti-ganti. Yang ingin kita highlight itu adalah participants, mereka have the skills ya to perform ya prompt optimization, and then mereka bisa create ya seperti ini. Nanti kita akan simulasikan bagaimana bisa meng-create misalnya dia half diagonal ya, dia di bawah atau di atas, kemudian mengganti warna itu sangat mudah. Kalau kita memahami ya, sama, itu adalah statistics ya. Kedua, yaitu adalah computing ya, bagaimana nih algoritma komputasi ya. Dan yang ketiga itu domain fit-nya guys ya kan. Karena bisa memilih kenapa kita pilih CO2 emission? Kenapa enggak kita menjelaskan fuel consumption? Ya kan karena kembali lagi back to objektifnya, purpose-nya. Kita kan mau mengadres emisi ya, dekarbonisasi dari ya kan spek jenis kendaraan dan sebagainya. Jadi gitu. Itu pilar dari data science. Ya, jadi seorang data scientist akan sangat mudah dan terbantu dengan adanya generative AI. Begitu juga business users ya yang memiliki domain field. Nah, setelah kita mendapatkan correlation, what next? Ya, tentunya ya kan absolutely ya. Di sini we are doing causal model analysis ya, using let's say misalnya ini dengan regression. Ya, ini yang paling simpel dulu lah, yang paling simpel. Kita perform dengan linear regression. Ya, kita udah buktikan dia menggunakan regression yang lain pun dia bisa jalan, ya kan? Misalkan kita mau menjalankan nanti dengan binomial ya, tergantung nanti dari distribusi datasetnya tentunya ya. Tadi mendekati distribusi normal. Jadi kita lihat ya kan, linear regression sudah cukup. Nanti kita bisa lihat dari nilai R-square-nya ya. Jadi nanti partisipan akan menjalankan nih prompt ini. Kita akan kasih guidance semuanya. Saya udah jalanin ya kan dan sudah buktikan ini hasilnya langsung dari GPT. Nah, di sini kita bisa lihat ya, CO2 emission per gram per kilometer itu dipengaruhi oleh engine size, cylinders ya, lalu fuel consumption. Nah, ini pengaruhnya full consumption city ya. Di sini dia negatif, lalu juga ada full consumption heavy ya, juga ada full consumption combination ya dan macam-macam. Nah, ini dari mass per gallon juga. Nah, terus dari sini kita ingin melihat apa nih guys? Melihat trend causality-nya ya kan? Bagaimana pengaruh dari masing-masing variables terhadap tren dari CO2 emission dan kita plotkan langsung dengan distribusinya. Jadi kita bisa lihat di sini ya kan, misalnya ada kenaikan ya 5 liter per 100 kilometer ya kan dari 20 menjadi 25. Berarti CO2 emission itu nambahnya berapa guys? Nambahnya sekitar 40 ya, 40 gram per kilometer. Jadi kita dengan mudah mendapatkan sense, insight yang akan digunakan untuk mendesain strategi ya sebagai business user atau ya kan policy as policy makers kayak gitu guys. Nah, di sini juga nih sama nih ya kan. Nah, kita akan mendalami nanti ya partisipan bagaimana melakukan ya fitting dari model sehingga kita menghasilkan R-square yang dia tidak overfitting, tidak juga underfitting tapi optimum fit. That means ya kita akan mencari ya fitted line ini yang mendekati dengan garis dari data observation, data observation. Dan saya sudah mencoba ya menjalankan dengan GPT model kalau yang paling bagus akurasinya, tapi itu cenderung ya cenderung ada kecenderungan dia menjadi modelnya overfit ya. Dia menggunakan regression tree ya, menggunakan regression tree. Jadi menggunakan itu model bootstrapping aggregating. Nah, itu biasanya ya memang secara algoritma modelnya dia akan mengikuti garis-garis gini guys, nggak tren kayak gini. Pasti dia secara akurasi lebih bagus. Sama halnya kita melakukan classification ya kan dengan model-model bagging ya kan banyak tuh jenis-jenis model bagging yang lebih advance gitu ya. Misalnya gradient boosted ya, kemudian ada boost, cat boost dan macam-macam. Nah, di sini kita perlu optimalkan ya kan antara domain fit kita ya dengan hasil dari modeling. Karena kalau terlalu bagus dia overfit, kalau dia nggak bagus juga itu juga underfit. Nanti decision kita jadi bias. Nah, contoh kayak gini. Ya, ini kan terlihat ya teman-teman. Kenapa? Ya kan kita perlu lakukan univariate analysis.
Karena salah satu kelemahan ya, pitfalls dari multiple regression ya, dia melakukan semuanya sama di-treatment ya kan, seolah-olah hubungannya itu linear, padahal ada beberapa variabel yang bisa jadi hubungannya non-linear. Nah, nanti ya kan, di master class saya akan pandu semuanya bagaimana melakukan ya kan, regression yang optimal per masing-masing variables. Dan itu akan menjadi ya kan, menjadi feedback ketika kita memang menjalankan tuh algoritmanya secara keseluruhan, misalnya dengan multiple linear regression, kayak gitu. Nah, jadi guys, dengan kayak gini ya kan, kita mudah mengambil decision. Decision-nya apa? Decision-nya, kita bisa membuktikan variabel mana yang memiliki korelasi dan juga memiliki causation dengan CO2 emission. Terus gimana nih implikasinya buat strategi bisnis atau kebijakan, policy, ya kan? Ya kita bisa lihat, untuk mengendalikan CO2 emission, ya sekian persen penurunan, maka fuel consumption city-nya juga akan diturunkan sekian persen. Itu